Hai Sobat Kompas TV, balik lagi sama aku Sinta Melania. Hari ini kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021. Berita pertama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan kata sambutannya dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Jokowi menyampaikan bahwa peran penting pemuda saat ini sebagai pemimpin di era digital saat ini yang harus berani mengambil resiko dan merebut peluang di era kemajuan teknologi saat ini. Presiden Joko Widodo menyebut pemuda saat ini memiliki peran sentral dalam memajukan bangsa Indonesia khususnya di era digital. Presiden juga menekankan pemimpin di era digital harus berani mengambil resiko dan merebut peluang serta mengembangkan cara-cara inovatif di masa mendatang. Ini Indonesia harus kuat bersatu, menghadapi dunia yang sedang berubah. Zaman telah berganti dari serba analog menjadi serba digital. Anda, para pemuda adalah lahir, tumbuh dan dewasa di era digital. Kita, para generasi pendahulu adalah warga pendatang, migran digital. Kini di era digital, pemuda kembali mempunyai peran sentral. Pemuda adalah kekuatan terbesar, bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Pemuda adalah para pemberani untuk mengambil risiko dan merebut peluang-peluang. Pemuda menjadi yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif. Pemuda adalah pemimpin perubahan, pemimpin di era digital. Berita selanjutnya, sekelompok massa unjuk rasa di dekat Istana Presiden dan menyoroti sejumlah persoalan dari mulai ekonomi hingga kebebasan berpendapat. Hal ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Para buruh sempat melakukan aksi long march dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga kawasan Patung Kuda. Dari momen Sumpah Pemuda, pengunjuk rasa ingatkan pemerintah terkait persoalan yang ada dan menyoroti maraknya PHK hingga sulitnya akses pendidikan. Kami dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat, hari ini menyelenggarakan aksi massa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, dalam momentum Sumpah Pemuda pada kali ini kita melihat ini adalah momentum yang ke-90 tahun, yang ke-93 tahun. Tapi pada faktanya, cita-cita bersatunya kaum muda untuk merebut kemerdekaan di bawah penjajahan kolonialisme Indonesia, kemerdekaan tersebut pada hari ini diibaratkan jauh panggangan dari api. Karena apa? Begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh rakyat pada saat ini, khususnya kaum muda. Kaum muda pada hari ini begitu banyak kehilangan lapangan pekerjaan. Kaum muda banyak yang ter-PHK pada hari ini. Kaum muda sulit mengakses pendidikan. Kaum muda juga kehilangan lahannya di desa-desa. Banyak terjadi perampasan lahan. Ini ada beberapa contoh pemutusan hubungan kerja yang terjadi sampai pada hari ini di momentum 28 Sumpah Pemuda. Pemutusan hubungan kerja ini diakibatkan tidak adanya perlindungan negara. Tidak adanya perlindungan negara di tengah masa pandemi. Ya, jadi begitu banyak pemutusan hubungan kerja ilegal sepihak yang dilakukan oleh pengusaha. Itu masalah ekonomi, selain masalah pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Masalah politik juga yang menjadi sorotan utama bagi kami. Kaum muda hari ini kita dapat melihat, dia selalu dihadapkan dengan pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Kita melihat begitu banyak aksi-aksi dari mahasiswa, aksi-aksi dari pelajar, aksi-aksi dari pemuda yang mendapatkan pembungkaman dari rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Kita melihat kemarin di Tangerang, kawan-kawan kami mahasiswa dibanting, di smackdown oleh kepolisian di bawah kepemimpinan rezim Ma'ruf Amin. Kita melihat pada saat May Day dan Hardiknas di tahun kemarin, begitu juga yang terjadi menimpa kawan-kawan kami. 9 kawan-kawan kami dijadikan tersangka. Ini adalah persoalan demokrasi, persoalan yang begitu besar bagi kami. Karena apa?
Kami meyakini tanpa adanya demokrasi, kami tidak akan pernah mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berita terakhir, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan para pimpinan di institusi Polri agar bisa memberikan contoh yang baik untuk anggotanya. Kapolri menegaskan bahwa dirinya tidak akan segan menindak tegas pimpinan atau pejabat Polri yang tidak bisa mengelola anak buahnya dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam acara penutupan pendidikan Sespimti Polri pada Rabu kemarin. Kapolri ingatkan personel Polri agar menjaga emosi saat bertugas supaya tidak menimbulkan masalah. Kapolri berpesan agar anggotanya melaksanakan komunikasi publik yang baik, mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak anti kritik. Kemudian saya ingatkan, menghadapi era keterbukaan, tentunya rekan-rekan harus peka. Bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Kapan kita harus introspeksi? Kita introspeksi, jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama yang mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Setuju? Tapi saya yakin rekan-rekan mampu semua untuk melaksanakan, karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai, untuk organisasi yang kita sudah bersusah payah berjuang di dalamnya. Dan pilihannya hanya satu, bagaimana kemudian membawa organisasi ini menjadi semakin lebih baik. Dengan organisasi yang baik, maka pemerintah akan kokoh, negara akan kuat. Implementasikan kepemimpinan lapangan, menjadi teladan, menjadi pelayan, dan pahami setiap perubahan yang ada, sehingga kemudian kita bisa memimpin dengan baik, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang memang sesuai dan diharapkan. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kompas TV. Saya Sinta Melinda pamit undur diri dan sampai jumpa.